Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afia Nirmala Putri dari kelas Fisika A dengan NIM 200604110015 dengan mata kuliah Entrepreneurship. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai 7 profil usaha yang telah saya wawancarai, dan saya akan membahas mengenai rencana usaha saya. Pada profil pertama yaitu ada Ibu Mega. Beliau lahir pada tanggal 8 November 1966, asal kota Jakarta. Beliau seorang ibu rumah tangga dari 4 orang anak yang memiliki usaha di bidang makanan, yaitu penjual buah-buahan yang beralamat di Jalan Kayu Besar, Cengkareng Timur, Jakarta Barat. Pada sejarah usaha ini, beliau berawal dari penjual pisang barangan di rumah, lalu dengan seiring berjalannya waktu, ada orang yang menawarkan kepada beliau untuk berjualan di lapak di sebuah pasar di daerah Jakarta Barat. Dan beliau berinisiatif untuk berjualan di pasar dan menambah bermacam-macam buah lainnya, yaitu seperti anggur, melon, semangka, pir, apel, dan lain-lainnya. Penghasilannya beliau semenjak pandemi ini sangat menurun drastis, yaitu sehari kurang lebih mendapatkan penghasilan Rp100.000. Dengan kendalanya, jika musim hujan penghasilan menurun dan konsumen jarang ada yang membelinya. Prospek kedepannya semoga bisa menambah cabang dan supaya penghasilan bisa stabil kembali. Pada profil kedua yaitu ada Bapak Saifuddin. Beliau lahir pada tanggal 7 September 1973, asal kota Jakarta. Ia mempunyai usaha di bidang pertanian, yaitu penjual sayur. Pada sejarah ini, beliau menyulap lahan tidur menjadi kebun sayur sejak Agustus tahun 2020 di sela-sela waktunya bekerja sebagai wira swasta. Beliau dan 4 orang rekannya menggarap lahan tidur seluas 250 meter menjadi area yang sangat subur. Di lahan ini, beliau menanam berbagai jenis sayur dimulai dari kangkung, bayam, kemangi, daun bawang, dan jenis sayur lainnya yang berlokasi di Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Kebun sayur ini bukan hanya menjadi sumber pangan yang sehat bagi keluarganya, namun juga mampu memberikan penghasilan tambahan. Dan pada saat panen tiba, beliau mampu menjualkan sayuran ini ke warung-warung terdekat. Pada penghasilannya sekitar 100.000 sampai 150.000 per hari, sesuai dengan banyaknya hasil panen. Pada kendalanya sendiri yaitu pada saat musim hujan, tanaman sayurannya kurang berkembang dengan baik, dan prospek kedepannya beliau akan memperbanyak sayuran yang akan ditanamnya.
Pada profil ketiga ini yaitu ada Bapak Samir. Beliau lahir pada tanggal 7 Juli tahun 1976, asal kota Pandeglang, yang mempunyai usaha di bidang pakaian, yaitu penjual baju. Pada sejarah usaha ini, awalnya beliau mempunyai keinginan untuk berdagang daripada menjadi buruh pabrik. Tetapi status beliau dulu masih menjadi seorang buruh pabrik, jadi susah ada waktu untuk berjualan. Beliau pernah jualan sampingan, dagang baju, tetapi suka keteteran dengan waktu dan tenaga. Dan pada akhirnya, pada saat pandemi, beliau terkena PHK dari pabriknya yang tempat beliau bekerja. Beliau melanjutkan dagang bajunya yang menjadi sumber penghasilan setiap harinya. Pada penghasilannya setiap hari tidak tentu, sekitar 100 hingga 300 ribu per harinya. Pada kendalanya sendiri, pada saat musim hujan, beliau tidak berjualan karena lokasi dagangnya yang sangat lumayan jauh jaraknya dari rumahnya. Prospek kedepannya, beliau ingin mempunyai sebuah toko pakaian. Pada profil keempat ini yaitu ada Bapak Dwi Purnomo. Beliau lahir pada tanggal 21 September tahun 1996, asal kota Jakarta. Beliau mempunyai usaha di bidang kuliner, yaitu usaha angkringan. Pada sejarah usaha ini berawal dari sebuah wacana keluarga, dan pada akhirnya kakaknya beliau berinisiatif untuk mewujudkan wacana tersebut. Akhirnya keluarganya sepakat untuk membuka usaha sebuah angkringan dan memanfaatkan lahan parkir. Beliau dan keluarganya akhirnya berhasil membuka usaha dengan nama Angkringan Pak Dedarin. Pada penghasilannya sendiri per hari tidak tentu, sekitar 200 sampai 300 ribu per malamnya. Pada kendalanya sendiri tidak ada masalah, tetapi yang dikhawatirkan pada saat musim hujan, karena beliau tidak menyiapkan sebuah tenda. Prospek kedepannya, semoga Angkringan Pak Dedarin bisa membuka cabang yang lebih banyak lagi. Pada profil kelima ini yaitu ada Ibu Nur. Beliau lahir pada tanggal 28 April tahun 1982, asal kota Jakarta, yang mempunyai usaha di bidang kuliner, yaitu penjual seblak, ceker mercon, dan lain-lainnya. Pada sejarah usaha ini berawal bekerja di toko emas selama kurang lebih 16 tahun. Akhirnya beliau beralih jualan makanan ini dikarenakan ingin mempunyai waktu luang yang banyak dengan keluarganya. Sebelum berjualan seblak, beliau pernah berjualan makanan ringan seperti makaroni goreng, makaroni basah, dan sejenis lainnya. Beliau berjualan di daerah Cengkareng dan tempat yang sangat strategis. Penghasilan seharinya selama pandemi ini sangat menurun, sekitar 300 ribu per hari, dan sebelum pandemi penghasilannya sekitar 700 ribu per hari.
Pada kendalanya sendiri, persediaan bahannya yaitu seperti ceker yang sangat susah. Pada prospek kedepannya mencari tempat yang lebih strategis lagi dan akan menambah cabangnya. Pada profil ke-6 ini yaitu ada Ibu Anita. Beliau lahir pada tanggal 11 Oktober tahun 1981 asal kota Jakarta. Beliau mempunyai usaha di bidang kuliner yaitu penjual pisang coklat. Pada sejarah usaha ini berawal dari awal tahun 2020, beliau berencana untuk membuka usaha sampingan yaitu dengan menjual pisang coklat atau piscok. Lalu pada bulan Januari akhirnya beliau jualan yang ditawarkan ke keluarga, teman, dan tetangga di dekat rumahnya. Dan pada akhirnya hari per hari jualan pisang coklat semakin banyak yang minatnya. Pada penghasilan perharinya tidak tentu, sekitar 100 sampai 150 ribu per harinya. Pada kendalanya sendiri itu tidak ada. Lalu pada prospek kedepannya semoga bisnisnya semakin berkembang. Pada profil ke-7 yaitu ada Siti Mariam dengan tanggal lahir 25 Juli 2002. Asal dari Jakarta yang mempunyai usaha di bidang skincare. Pada sejarah usaha ini yang berawal dari diri sendiri untuk memakai produk skincare ini, akhirnya orang-orang bertanya-tanya kepadanya tentang skincare tersebut. Dari situlah awal mula beliau memberanikan diri untuk memulai sesuatu prospek bisnis menjadi reseller skincare tersebut. Memang memulai usaha itu tidak ada yang mudah jika kita tidak mengambil risiko, kita tidak akan tahu dan kita tidak akan bisa maju. Oleh karena itulah beliau memberanikan diri untuk memulai usaha ini. Semakin lama menggeluti usaha ini, usaha yang menjual produk ini semakin lama semakin meningkat, dan sampai sekarang beliau bisa membeli barang-barang yang beliau inginkan dari usaha tersebut. Penghasilannya tidak menentu, kadang naik, kadang turun. Pada kendalanya sendiri yaitu ketika barang terkadang lambat datang. Pada prospek kedepannya mencari tempat yang lebih strategis dan menambah cabang. Business plan atau rencana usaha. Rencana usaha saya ke depannya, saya ingin mengambil di bidang kuliner, yaitu menjual makanan ringan seperti stik keju. Stik keju merupakan cemilan yang memiliki rasa yang gurih serta rasa yang renyah sehingga banyak orang yang sangat menyukainya. Pada keju sendiri itu mengandung banyak nutrisi di dalamnya, dan keju memiliki kandungan yang banyak vitaminnya seperti vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin E, vitamin K, dan vitamin B1, B6, dan B12. Sajian stik ini memang sangat sesuai disajikan ketika sedang bersantai, menonton televisi, maupun sedang mengerjakan tugas.
Keuntungan dari bisnis ini sangat menguntungkan sehingga peluang bisnis stik keju ini memang merupakan salah satu pilihan yang tepat untuk dijadikan sebagai usaha. Dengan pembuatan stik keju memanglah cukup mudah lantaran bahan-bahan yang digunakan juga mudah diperoleh. Pada produk ini memiliki dua macam keuntungan diantaranya. Pertama, kemasan yang sangat menarik disertai merek produksi, dan kedua, harga yang ditawarkan sangat terjangkau. Berdasarkan produk bisnis yang disajikan terdapat analisis persaingan usaha, yakni ada SWOT. Yang pertama ada S, strength atau kekuatan, yaitu menyediakan makanan ringan yang disukai oleh berbagai kalangan seperti anak-anak, orang dewasa, pelajar, dan lain sebagainya. Yang kedua ada weakness atau kelemahan, yaitu makanan ringan tersebut tidak bisa diawetkan dalam jangka waktu yang sangat lama seperti 1 bulan atau 2 bulan dan seterusnya. Yang ketiga ada opportunities atau peluang, yaitu banyak orang yang menyukai makanan ringan dengan harga yang sangat terjangkau seperti 5.000 atau 10.000. Yang keempat ada threats atau ancaman, yaitu sulit banyak produk lain yang sejenisnya. Seperti yang kita jual itu seperti kayak makanan ringan lainnya gitu, kayak makaroni atau bakso goreng gitu. Selanjutnya itu ada strategi pemasaran bisnis. Strategi pemasaran bisnis ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama dari mulut ke mulut, seperti dari teman atau keluarga yang diceritakan kepada ke orang lain. Kedua, media pemasaran, yaitu melalui media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Ketiga, itu ada di kalangan masyarakat sekitar, pelajar, dan lain sebagainya. Yang keempat, ada promosi, yaitu kita kasih diskon dari harga awalnya, atau seperti beli 2 gratis 1 dan yang lain-lainnya. Selanjutnya ada perencanaan harga. Dari usaha ini ada biaya operasional, yaitu yang dibagi menjadi 2, yaitu ada biaya operasional biaya tetap dan biaya operasional biaya variabel. Lalu ada perkiraan pendapatan dan keuntungan yang kita bisa hitung dari per bulan atau per tahunnya. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam memilih suatu usaha perlu mengetahui terlebih dahulu berbagai macam hal yang berhubungan dengan usaha yang akan didirikannya, seperti peluang usaha, lokasi yang strategis, pemasaran produk, dan aspek-aspek lainnya yang berkenan dengan pendirian usaha. Sehingga
usaha berjalan dengan baik, seperti usaha dari produk yang kami buat. Usaha ini tidak memerlukan modal yang cukup besar, namun hanya perencanaannya yang sangat matang.